Jadi ikhwati fillah, saudara-saudara seiman di mana saja antum berada, di akhir zaman ini kondisi sekarang makin mencekam dan menegangkan. Raja Salman sudah dilarikan, disembunyikan di tempat yang jauh, nun jauh di Jeddah sana, di tempat yang terpencil dari komunitas ramai. 150 orang anggota keluarga kerajaan sudah positif corona. 150 bukan jumlah yang sedikit. Kalau level keluarga kerajaan saja seperti ini, maka bagaimana nanti kira-kira dengan warga dan masyarakat? Gubernur Riyadh sudah kena. Satu persatu pertumpangan. Karena memang gaya hidup mereka selama ini banyak yang tidak terjaga. Kemudian kalau kita lihat Vatikan Roma, para pendeta-pendeta yang ada di sana, para uskup-uskup yang ada di sana, seluruhnya sudah bergelimpangan. Sudah satu persatu yang cabut dari muka bumi ini. Bahkan paus sendiri pun, walaupun sudah dikarantina, dijauhkan dari apa segala macamnya, dikhawatirkan. Pimpinan tertinggi, intelijen terkuat dan terbaik di dunia, Mossad, yang ada di Israel, positif corona. Dikarantinakan dan diberikan penanganan yang intensif. Menteri Kesehatan Israel juga positif corona. Banyak petinggi-petinggi, bahkan Benyamin Netanyahu 2 kali dikarantina. Ya. Bagaimana dengan Inggris? Perdana Menteri Inggris juga hampir saja menuju kepada klimaksnya. Sudah kritis, keadaannya sangat berat sekali. Pangeran Charles, ya, Ratu Elizabeth dan lain-lainnya, banyak yang seluruhnya, dan Inggris dalam keadaan menegangkan, mencekam. Jangan tanya kondisi Prancis, negara yang begitu hebat, negara yang begitu kuat, negara yang termasuk terelit di Eropa. Prancis juga sudah megap-megap, ya, antara dapat napas atau tidak lagi dapat napas. Eropa seluruhnya berjatuhan secara ekonomi, ya, militer mereka ada, peluru kendali mereka punya, senjata-senjata masih lengkap, peluru nggak ada yang dilepaskan, ya. Tetapi coba lihat, tidak ada satupun yang bisa menghadapi tentara Allah yang tak nampak ini. Dan kondisi Italia sudahlah selesai. Italia sampai menggaungkan azan, menyebut-nyebutkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang non-muslim keluar, lalu sujud, tidak tahu sujud kemana, tetapi dia niatkan kepada yang pencipta langit dan bumi. Pada akhirnya mereka pasrah dan yakin tidak ada yang sanggup menyelamatkan mereka kecuali Allah. Kita ingat firman Allah dalam Al-Quran, orang-orang musyrik itu ketika mereka sedang berlayar dan ada di tengah laut, saat ombak setinggi-tinggi bukit dan gunung, ketika angin begitu kencang di tengah laut, saat langit gelap, petir menyambar-nyambar, saat itu mereka tidak melihat ada yang bisa menyelamatkan mereka, maka fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Saat itu mereka benar-benar meminta kepada Allah, sang penguasa langit dan bumi yang perkasa, yang maha berkuasa. Mereka mohon, selamatkan kami. La in anjana rabbuna lanakunanna minal muslimin. Pasti kalau kami diselamatkan oleh Allah, kami akan kembali menjadi orang muslim, orang yang tunduk kepada Allah. Tapi falamma anjainahum, ketika kami selamatkan mereka, kami bebaskan mereka, kami tolong mereka, idahum musyrikun, tiba-tiba mereka kembali ke perang yang lamanya. Ini akan kita lihat, ya. Ada orang-orang yang sekarang menyadari, lihat sekarang di Maroko, keren, mereka dikarantina, mereka ada di rumah-rumah mereka, ya, tetapi menggaung di mana-mana, bersaut-sautan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, menggaung di mana-mana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kecil memanggil Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seharusnya memang harus terjadi. La'allahum yarji'un. Semoga mereka yang masih hidup, semoga mereka yang masih sedang menjalani petaka ini segera kembali kepada Allah. Lihat apa yang terjadi di Spanyol hari ini. Ya Allah, mengerikan. Ekuador, mayat bergelimpangan di jalan-jalan, tidak ada yang mengambil. Menjadi kota zombie atau kota paling menakutkan hari ini di dunia. Mengerikan. Di Amerika, di New York, ya, menjadi epicentrum terbesar di dunia. Tahu epicentrum? Pusat penyebaran wabah menular COVID-19 ini yang terbesar di dunia. Untuk per hari kemarin, Amerika sudah hampir mendekati 20.000 orang yang meninggal dunia. Kurang dari 2 bulan, hari per hari sekarang, sudah angka kematiannya menembus rekor dunia. 1.400 orang per hari. Sebelumnya 800 orang per hari. Tambah naik. Apa yang disampaikan oleh Donald Trump, apa yang disampaikan oleh petinggi-petinggi Amerika, mereka mengatakan 1 minggu ke depan adalah puncak gunung bencana, di mana diperkirakan angka kematian akan sampai di angka 200.000 manusia
240.000 manusia. Dan Cina yang katanya kemarin sudah mulai kondusif, sekarang wabah gelombang kedua menyerang. Mulai kota-kotanya di lockdown kembali. Sementara Amerika sudah menjerit, sudah minta tolong pada Turki bahwa persiapan kami sudah habis, menipis, tinggal 10% kemarin. Dan ini tidak akan mampu untuk cadangan buat APD para dokter, ya. Alat-alat perlindungan para dokter sudah menipis di Amerika. Negara sebegitu kuatnya sudah minta tolong kepada Turki. Coba lihat mana sekarang. Rusia pun sudah mulai melockdown kotanya, sehingga ratusan ribu warganya cepat-cepat pulang ke kampung mereka masing-masing. Sudah terbayang bagaimana kondisi dunia sekarang. Sebutkanlah negara mana yang paling perkasa dan kuat. Israel yang begitu canggih teknologinya juga tak berdaya, tak berkutik, angka kematian terus naik tajam. Karena mereka punya kebiasaan, orang Yahudi itu kebiasaannya kumpul-kumpul. Kebiasaannya adalah rame-rame, suka rame-rame. Dan mereka menganggap remeh ini tentara Allah, COVID-19. Mereka anggap remeh, sehingga anggapan remeh ini yang berbahaya. Kemarin guru kita Syekh Salim menyampaikan pacah talur, kalau bahasa orang Padang ya, pacah talur. Ada satu kota yang di situ ada orang berkata, corona datanglah kemari, corona datanglah kemari. Kalian takkan sanggup datang ke negeri ini. Wah, langsung di kota itu betul ada orang pertama yang positif corona, sehingga langsung kota itu di lockdown oleh pemerintahnya. Mana ada sekarang tempat-tempat yang aman? Tidak ada tempat-tempat yang aman, saudaraku. Ya, yang aman itu tempat hanyalah kembalilah, larilah kepada Allah SWT. Karena corona satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Allah adalah Khaliknya. Kalau kita merapat kepada sang Khalik dengan sebaik-baiknya, dan itulah satu-satunya solusi. Hai kalian kafirun, bila kalian tidak merapat kepada Allah dalam taubatan nasuha, maka kalian tidak akan menemukan jalan. Kalian berharap vaksin. Kalian berharap itu. Sampai kapan kalian bisa berharap? Silakan berharaplah. Katanya sudah ada vaksin yang dicoba kepada manusia, mungkin nanti akan menjadi apa? Silakan saja. Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakunnya bisa menciptakan lebih dahsyat daripada itu, bisa menciptakan yang lebih ganas daripada ini. Dan sekarang Mongolia dan Tiongkok sudah mulai membuat 3 lapisan barikade karena wabah pes sudah mulai menyebar. Mengerikan ini. Wabah pes itu apa? Wabah yang dulu pernah paling mematikan sepanjang sejarah dunia, sekarang sudah mulai tumbuh dan berkembang. Di negeri Mongolia dulu asalnya memang, yaitu pada abad ke-14 ya, 1347 ke 1351 Masehi. 60% jumlah penduduk barat Eropa itu mati oleh wabah pes ini dengan sangat mengerikan. Bangkai ada di mana-mana, tidak mampu lagi diatasi. Dan wabah itu juga sekarang muncul, wabah pes. Flu babi yang bersumber dari Eropa juga sekarang sudah banyak sekali babi-babi yang diternak oleh orang Tiongkok sana mati secara mendadak. Dan itu akan berkembang kepada ternak yang lain dan juga bisa memindah kepada manusia. Ada apa ini? Indonesia. Malaysia, Masya Allah, kita betul-betul prihatin melihat kondisi Malaysia sudah lockdown begitu lama dan panjang, ternyata angkanya tetap tak terbendung. India juga demikian, yang punya penduduk 1,3 M atau 1,4 M itu, India malah makin parah, sehingga India sekarang menuntut Cina ya, 2 triliun USD, angka yang mereka tuntut dari Cina, karena ini adalah karena kejahatan Cina dari awal. Cina tidak mengumumkan sehingga kami bisa siap. Cina tidak transparan sehingga kami akhirnya menjadi pandemi global. Kondisi India yang carut-marut, yang ekonominya memang lemah, kemudian rakyatnya biasa kotor dan tidak bisa diatur ya, ini menjadikan India akan menjadi epicentrum yang juga mengerikan. Dan jangan salah-salah, Indonesia akan bagaimana nanti ke depan. Seorang dokter yang viral sekarang di Malaysia memberikan pernyataan yang cukup membuat kita merinding, tapi hasbunallah, kita bertawakal sajalah kepada Allah. Apa kata dokter itu? Indonesia menunggu bom waktu. Indonesia ini akan menunggu bom waktu. Ini akan menjadi epicentrum yang paling ganas mungkin di Asia Tenggara atau di Asia. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Hamba-hamba Allah tak perlu gentar, tak perlu takut. Kita rapatkan diri kita kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita jaga dan kita amalkan segala perlindungan-perlindungan yang pernah ditawarkan Rasulullah, dan itulah sebenarnya perlindungan. Kemudian tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Masalah rezeki, dalam dibalik ketawakalan dan ketakwaan yang dipuncakkan di dalam rumah-rumah tangga kita, saat kita tidak bisa keluar dan keluyuran dalam mencari nafkah, Allah bisa mengganti untuk kita dengan caranya. Tapi ke depan, beberapa pakar di Indonesia ini sudah bisa memprediksikan bahwa akan terjadi kelangkaan pakan yang menyebabkan orang-orang sulit mendapatkan makanan. Selama ini Indonesia tidak menggalakkan secara lebih hebat ya untuk bertani. Sekarang bertani itu pun sudah mulai dilarang.
Sebab apa? Lockdown. Ya kan? Hasilnya, hasil pertanian akhirnya hancur. Tidak diambil. Peternakan juga tidak dirawat. Seperti di kejadian di RRT, akhirnya pada mati ternaknya. Untuk mengimpor, yang mau diimpor itu apa? Negara-negara seluruhnya serentak seperti ini kondisinya. Apa yang mau diimpor? Biasanya kita impor dari Thailand, impor beras, impor dari Cina, impor. Sekarang kita mau impor apa? Ya. Jadi warga Indonesia mumpung masih ada waktu sekarang ini, coba langsung garap tanah-tanahnya yang selama ini menjadi pusat perkebunan kita. Tanam biji-bijian yang menjadi pusat pertanian kita, tanam cepat sawahnya agar diaktifkan seluruhnya, jangan sampai tidak. Tapi kalau seandainya memang terhalang tak boleh keluar, apalagi saya dengar kemarin di Sukabumi, kaget Gubernur Jawa Barat, satu desa itu semuanya kena COVID-19 positif setelah rapid test dikerjakan kepada mereka 300 orang, dan ini terjadi penyebaran dan terus menyebar. Terlambat gerakan kita untuk menghadang dan menghalangi menyebarnya ini sekarang terlambat, dan ke depan kita hasbunallah tawakkalna Allah. Lalu kelaparan global memang akan menjadi sekarang biji-bijian di Cina sudah sejak 2017 ternyata mereka tumpuk dan mereka jamin bahwa makanan kita dijamin aman. Setiap warganya diperintahkan di RRT sekarang ini, setiap warganya stokkan makanan kalian antara 3 sampai 6 bulan ke depan dijamin aman. Tiap-tiap rumah dimintakan demikian, stokkan makanan antara 3 sampai 6 bulan. Saudaraku, sedikit pun kita tak boleh takut. Kalau memang ada yang kena kepada kita, ya sudah, kita menuju kepada kehidupan berikutnya. Kalau nggak sembuh ya. Tapi ternyata ada beberapa dokter yang telah praktekkan ke dirinya yang positif corona, dan praktekkan pada keluarganya hanya dengan bawang putih jantan. Ada yang hanya dengan dengan mengkonsumsi habatus sauda. Ada yang hanya mengkonsumsi terapi dengan garam, dengan air hangat, dan garam itu diruqyah, air diruqyah, sembuh keluarga ini, sembuh mereka. Dah, rasanya kita nggak perlu mencemaskanlah, insyaallah taala. Sampai kita melindungi diri kita, menjaga diri kita dengan segala apa yang patut dan pantas, kita bentengi dengan doa-doa kepada Allah, dengan amal soleh yang maksimal. Kalaupun kena sudah takdir, kemudian kalaupun meninggal syahid insyaallah. Apa yang dicemaskan? Toh yang kena bukan hanya kita, ya. Jadi jangan tegang ya. Ketegangan itu sangat berbahaya. Ketegangan, ketakutan, kecemasan ini sangat berbahaya. Dan Allah haramkan itu. La takhafu, kamu tidak boleh takut. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menjadi wali bagi seluruh orang-orang yang beriman. Kalau kita memang orang yang beriman, Allah adalah wali kita. Berarti kita ini adalah walinya Allah. Wali itu artinya apa? Orang-orang yang disayang oleh Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan. Tak perlu takut, dan bahkan jangan takut. Haram takut. Sama corona takut, tidak takut kita. Kita hanya takut kepada Allah. Habiskan semua takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita akhdun bil asbab, habiskan semua takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan doa. Kan Nabi ada mengajarkan doa-doa. Saudaraku yang sudah punya buku Zikir Akhir Zaman, tolong buka buku itu. Buku itu ada doa-doa pelindung dari wabah, dari penyakit, dari bencana, dari petaka. Karena setelah ini petaka kita berikutnya adalah kelaparan global. Sulitnya didapatkan makanan di muka bumi ini, saudaraku. Bahkan orang yang punya duit banyak pun duit itu tidak akan berarti. Orang yang punya emas pun emas itu tidak akan peduli lagi. Orang-orang butuh makanan pada saat itu. Dan yang saya maksud pada saat itu adalah mungkin saja pada masa kita. Dan mungkin saja sebulan 2 bulan ke depan kita sudah mulai merasakan ini. Ya Allah, kita tak tahu semacam apa. Sementara beberapa daerah di Jawa sana sudah mulai tidak menemukan apa yang bisa mereka makan. Nah, saudaraku yang kami muliakan, mudah-mudahan kita menyimak ini dan mendengar ini langsung bergerak cepatlah. Yang punya lahan-lahan segera tanami biji-bijian, segera tanami tanam-tanaman yang bisa untuk dikonsumsi, ya. Apapun itu bentuknya, minimal walaupun hanya berupa ubi-ubian, walaupun hanya berupa itu, walaupun hanya berupa jagung dan segala macamnya, tanam cepat, ya, yang punya lahan. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan, dan kita yang para santri yang sedang belajar, yang sedang menjaga diri dan juga merapatkan diri dengan Allah, yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lengah kalian. Hati-hati dengan makanan yang masuk dalam mulut kalian. Hati-hati, jangan kalian makan makanan impor, makanan dibuat oleh non muslim, makanan tidak ada thayyibannya. Ya, hati-hati. Ini harus kita jaga bersama-sama. Sebab satu orang saja tumbang, maka ini akan cepat menyebar kepada yang lain. Tapi insya Allah selama kalian taati, selama kalian patuhi apa instruksi daripada yayasan dan daripada Abah serta guru-guru kalian, insya Allah selama itu Allah akan menjaga kalian. Baik ya, sudah bagus gak ya beberapa anak-anak di antara kalian? Luar biasa. Ya datang, Abah ini bagus gak Abah? Makan ini boleh gak kami makan? Abah periksa dulu. Sini, tak bawa. Abah cek rumah. Kemudian buka internet, pelajari. Ternyata makanan itu oke.
Muslim yang buat, bahan-bahannya halal, dengan cara yang halal semacamnya. Silakan nak. Itu cara yang bagus nak. Kalian tanya pada guru kalian. Kalian tanya ini bagaimana, membahayakan, baik atau tidak. Karena yang Allah perintahkan kita makan itu adalah halalan, thayyibah. Mungkin alhamdulillah dengan lockdown yang kita lakukan di mulazamah kita, di madrasah kita ini, orang luar tak bisa masuk, dan sekolahnya susah masuk, kita juga nggak diizinkan keluar. Orang tua pun datang, kita batasi di gerbang saja dan sebagainya. Itu sudah bagus. Tahu-tahu datangnya lewat makanan. Ini yang kita khawatirkan itu. Makanya kita harus betul-betul jangan karena kelihatan enak, ya, kelihatannya ini duit ada, beli. Wah, ini yang paling berbahaya itu, ya. Jadi sami'na wa ata'na, mudah-mudahan salah satu di antara syarat untuk kita dijaga oleh Allah dan dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian saja kita tutup dengan doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.